tema kita hari ini judulnya adalah Gereja Laodikia. Ini adalah bagian ketujuh. Bagian ketujuh. Saudara, Gereja Laodikia bagian ketujuh ini adalah khotbah terakhir saya untuk hari ini menyampaikan tema besar yang berjudul 7 gereja di kitab Wahyu di akhir zaman. Dan ini bicara tentang hidup kita harus seperti apa di akhir zaman ini melalui 7 gereja ini. Dan hampir 5 bulan ini kita banyak meneliti 7 gereja di Asia Kecil ini atau di kitab Wahyu ini. Dan hari ini adalah kesimpulan akhir. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Ada sebuah ajakan untuk saudara perhatikan baik-baik setelah 5 bulan ini kita membicarakan 7 gereja di Asia Kecil ini. Jadi saudara, gereja Laodikia mereka punya problem. Bahwa mereka pikir karena mereka ada gereja yang kaya. Mereka kaya secara materi. Jadi mereka berpikir bahwa mereka sudah kaya. Ya, secara sesungguhnya mereka merasa mereka sudah kaya. Tetapi Yesus berkata bahwa enggak, kalian enggak kaya, kalian tuh miskin. Kalian tuh melarat, kalian tuh malang. Karena yang kalian pikir kalian kaya, tapi di mata saya itu bukan kaya, tetapi miskin. Dan Yesus mau katakan ada kaya yang sesungguhnya, ada terhormat yang sesungguhnya yang kalian belum mengerti. Dan aku mau kalian memiliki ini. Kekayaan yang sesungguhnya, menjadi kaya yang sesungguhnya, menjadi orang yang dimuliakan secara sesungguhnya, menjadi orang yang dihormati secara sesungguhnya. Asal apa kuncinya? Asal kalian menang. Kalian harus menang dalam iman, maka kalian akan mengerti apa yang menjadi kaya yang sesungguhnya. Menjadi orang yang terhormat sesungguhnya. Jadi Yesus menjanjikan bagi kalian yang menang, aku akan memberikan 3 berkat ini. Dan kita baca referensi di Wahyu 3:21 kita baca. Ia yang menang, aku akan mengizinkannya duduk bersamaku di tahtaku, sama seperti aku telah menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Jadi dari ayat ini saudara kita akan belajar ada 3 berkat yang akan kita terima sebagai orang yang punya iman yang menang. Yang pertama, yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu mereka akan jadi orang yang duduk di tahtanya Yesus. Tahta dalam bahasa Yunani adalah tronos. Tronos ini kalau dalam bahasa Yunani bisa dipakai untuk 2 jenis tahta. Satu tahtanya Yesus, tahtanya Allah. Satu lagi tahta siapa, masih ingat? Tahtanya iblis. Tahta iblis. Ya, tahta iblis. Jadi kata tronos ini kadang di Alkitab dipakai sebagai tahtanya Allah, tapi satu juga bisa dipakai jadi tahtanya iblis. Dan tahta Allah ada 2. Nah ini baru. Tahta Allah ada 2. Tahta siapa saja? Tahta Allah Bapa dan tahta anak domba. Itu tahtanya Yesus. Oke? Ini kita udah bahas minggu lalu. Semoga saudara nggak lupa. Ya. Dan minggu lalu ada sesuatu yang luar biasa yang saya sampaikan bahwa tahta Yesus yang ada di sebelah kanan itu bukan tahta Yesus yang sesungguhnya. Yesus akan kembali ke tahta dia yang sesungguhnya. Di mana itu? Kalau tahta Yesus ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa, tahta Allah Bapa ada di tengah-tengah tahta. Jadi jika pekerjaan penebusan dan penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus atas umat manusia telah selesai dengan sempurna, maka Yesus akan kembali ke tahta dia yang sesungguhnya. Yaitu di mana? Dia akan duduk bukan lagi di sebelah kanan, tapi dia akan duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah tahta, yaitu di kursinya, di tahtanya Allah Bapa. Allah Bapa. Nah, kita akan lanjutkan. Ini kemarin kita minggu lalu sudah dengarkan. Nanti saya bisa dengarkan khotbahnya Laodikia bagian ke-6. Itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan jelaskan tahta iblis. Ini harus kita dengarkan lagi. Tahta iblis. Jadi iblis kerjanya suka meniru. Dia suka meniru apa yang Allah punya. Apa yang Allah punya, dia mau punya juga. Jadi kalau Allah punya tahta, dia juga mau punya tahta. Tapi itu tahta yang palsu yang dia punya, bukan tahta yang asli, yang sejati. Jadi dia selalu membuat tiruan apa yang ada di Tuhan. Tuhan punya itu, dia juga mau punya itu. Karena dia memang gitu. Pengen banget dia jadi Tuhan kan. Wahyu 13 ayat 2 kita baca. Binatang buas, perhatikan, yang aku lihat itu mirip dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga, maksudnya iblis. Naga, itu memberi binatang buas itu apa aja? Kekuatan, tahta, dan kuasa yang besar. Jadi naga, iblis, dia menyerahkan tahtanya, kekuasaannya, kekuatannya kepada satu pribadi yang namanya siapa? Binatang buas ini. Oke? Dan siapa binatang buas ini? Kemarin sampai sini kan? Kita jadi bertanya-tanya, siapa binatang buas ini? Binatang buas ini adalah antikris.
Katakan antikris. Minggu depan, semoga saya bisa sampaikan buat saudara tentang lebih banyak tentang binatang ini. Saya akan gali lebih banyak tentang binatang buas ini dan apa kaitannya dengan perang Harmagedon yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi lebih melengkapi khotbah yang saudara dengar hari ini. Jadi binatang ini adalah antikris. Jadi iblis dia menyerahkan tahtanya, kekuasaannya kepada binatang buas ini. Yaitu antikris ini. Dan tahta ini bicara tentang apa? Kekuasaan, kemampuan, pengaruh, atau kemampuan dia untuk mengontrol. Itu bicara tahta. Jadi binatang buas ini yaitu antikris, dia pakai tahta yang dia terima daripada iblis. Kuasa, kekuatan, dan pengaruhnya, dan kemampuan untuk mengontrol dan menipu seluruh dunia. Dengan otoritas yang dia terima ini. Jadi saudara, orang-orang berpikir selama ini mereka sedang duduk di tahtanya Tuhan. Kebanyakan orang Kristen mungkin bisa berpikir bahwa kita sedang duduk di tahtanya Tuhan. Kita sedang tinggal bersama Tuhan. Tetapi di minggu lalu kita sudah belajar. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita sedang tinggal dan duduk bukan di tahtanya Tuhan, tapi ada di tahtanya iblis. Kita sedang tinggal dan bersekutu dengan iblis tanpa kita sadari. Ini mengerikan. Ini adalah sebuah tipuan yang sampai kita pikir kita rohani hidupnya, nggak tahu kita adalah rohana. Kenapa kita bisa nggak sadar? Kenapa orang bisa nggak sadar? Dia pikir dia lagi duduk di tahta Tuhan. Karena kesombongan rohani. Karena orang udah sombong rohani, merasa dirinya bagus, dia nggak akan introspeksi diri lagi, bukan? Dia akan merasa dirinya bagus. Nggak pernah ngecek. Ada problem dalam dirinya. Saya senang ngobrol sama salah satu jemaat kita ya, yang baru bergabung. Ya. Ibu ini suka introspeksi diri. Ibu ini suka self-talk, saya tahu self-talk. Self-talk itu adalah ngomong sama diri sendiri. Saya suka ngomong sama ibu ini. Walaupun dia baru Kristen, baru 1 tahun. Tapi di dalam self-talknya dia suka ngomong sesuatu yang sangat jujur. Ya, jujur sekali. Misalnya, dia nggak merasa, ada hal-hal yang dia tahu dia udah bagus, tapi ada hal dia tahu dia nggak bagus. Nah ini menurut saya self-talk yang baik. Introspeksi diri terus. Ya. Misalnya suaminya ikut Tuhan, dia mikir, ini karena Tuhan suami ikut Tuhan atau takut sendirian di rumah. Itu kan self-talk yang bagus. Ya, self-talk yang bagus. Ya, suatu pembicaraan yang jujur. Ya, ini suami saya ikut Tuhan benar karena mau ikut Tuhan Yesus atau karena takut ditinggal sendirian di rumah. Ini self-talk yang baik menurut saya, yang sangat jujur. Dan kita orang Kristen harus punya self-talk yang ini loh, introspeksi diri yang jujur. Melihat diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Sehingga kita bisa nggak tertipu, kita pikir kita lagi bersekutu sama Tuhan, nggak tahu kita lagi bersekutu sama iblis. Itu serem sekali. Jadi antikris ini, dia suka meniru kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatannya Tuhan. Contohnya kalau saya lihat di ayat berikutnya, di ayat ketiga, kita baca, aku melihat satu dari kepalanya, maksudnya binatang yang tadi ya. Ya, aku melihat satu dari kepalanya seperti terkena luka yang dapat mengakibatkan kematian. Tetapi luka itu menjadi sembuh, lihat. Jadi dia sembuh seketika. Seluruh dunia menjadi apa? Kagum dan mengikuti, lihat, mengikuti binatang buas ini. Jadi kalau kita lihat ada sebuah mujizat yang terjadi dengan luar biasa, bahwa binatang ini, dia tadinya hampir mati, dan tiba-tiba dia sembuh. Jadi saudara ini misalnya ada orang yang bangkrut bisnisnya sampai habis total, bisnisnya bangkrut habis total, tiba-tiba dia bangkit dan jadi lebih kaya dari sebelumnya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau dunia ini mengukur hidup ini segala-galanya yang penting adalah uang, luar biasa nggak? Dan kalau orang ini Kristen dia bilang apa? Ini karena Tuhan, sama percaya nggak? Langsung percaya? Orang kan langsung percaya, orang bawa nama Tuhan. Ya kan? Padahal iblis bisa kasih berkat ya? Bisa juga. Dan orang kan karena matanya lihat cuma uang, orang kan pikir bahwa ini luar biasa. Dia bagaimana dia bangkrut total, bangun bisnisnya langsung naik jadi hebat. Dari nol jadi hebat, orang akan jadi dia ini luar biasa. Kalau ukurannya pakai apa? Uang. Ketika dunia ukur segala sesuatu pakai uang, maka orang yang jatuh dan bangkit itu akan dilihat seperti orang yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Jadi ini seperti itu, luka hampir mati itu bangkit. Jadi pasti orang seperti ini, binatang ini akan langsung terkenal. Ya dong.
langsung jadi narasumber, langsung jadi pembicara, mengajarkan tips bagaimana bangkrut dari nol dan bangkit jadi kaya. Dan orang akan banyak mendewakan orang ini. Karena semua orang yang lagi terpuruk ekonominya pengen belajar sama dia. Tapi yang mengerikan adalah ternyata dari mulut orang ini keluar ajaran dari binatang buas ini. Dan semua dunia, bahkan anak Tuhan ingin dengar apa ajaran dia. Karena semua mau sukses. Semua mau jadi kaya. Jadi kalau pikiran kita uang, nama baik, kekuasaan untuk pengen terkenal, itu adalah segala-gala dalam hidup ini, kita pasti akan menyembah binatang ini dengan rela. Karena dia menawarkan apa yang kita mau di hati kita. Jadi binatang antikris ini, saudara, binatang buas ini, jangan selalu pikirin bagai monster yang menyeramkan. Jangan pikirin, bayangin itu. Walaupun di alam roh, mungkin kalau saya lihat orangnya, saya baru lihat itu ternyata memang seperti monster. Tapi dia bisa orang yang sangat ganteng, sangat menawan, sangat cantik, kaya, hebat, terkenal, sangat mempesona. Itu bisa jadi artis, idola saudara, yang saudara kagumi. Tetapi saudara akan lihat bagaimana dia mempromosikan gaya hidup yang glamor. Bagaimana dia mempromosikan gaya hidup mewah, hedon. Untuk mengajak saudara untuk seperti dia. Saudara pernah lihat adegan ini di media sosial, di TV? Orang-orang seperti itu yang sangat terus kasih lihat kekayaannya dengan gaya hidupnya, mobilnya, jam tangannya, bajunya, saya lihat. Ini adalah orang-orang yang sedang mempromosikan gaya hidup dalam kemewahan. Jadi saya jangan bayangkan orang ini seperti orang yang menakutkan. Iblis menyamar tidak seperti itu. Dia bisa seorang presiden yang sangat berpengaruh. Dia bisa seorang pengusaha yang kaya raya, yang punya bisnis triliunan. Dia bisa seorang atlet yang sangat terkenal. Dia bisa seorang lawyer, seorang dokter yang hebat. Dia bisa bentuknya macam-macam antikris ini. Jangan selalu pikir itu orang yang menakutkan. Dia bisa juga seorang pendeta yang karismatik, bicaranya sangat meyakinkan dan melakukan banyak mujizat. Jadi saudara, antikris ini dia giat dan untuk pamer kekayaan, gaya hidup hedon, dan mengajak orang-orang untuk percaya seperti dirinya, untuk tergila-gila kepada yang namanya uang, menginginkan uang. Mereka eksis sekali di YouTube, di Instagram, di TikTok. Di TikTok jutaan viewer yang mereka punya. Banyak orang kepengen seperti mereka. Dengan melihat mereka saja, orang yang gak kaya udah berasa kaya. Betul gak? Kan gitu kan? Nontonin ya, kita tahu lah ya artis yang suka ngumbar kekayaan. Orang suka banget nontonin. Dia kemana sampai anaknya lahiran, sampai dia kawin, semua diikutin. Karena lihat dia aja, karena kita pengen kaya seperti dia, kita lihat dia, kita jadi udah nggak kaya, udah berasa kaya. Jadi saudara, mereka mengajarkan prinsip bahwa kalau saya bisa, kamu juga bisa. Mereka mengajarkan prinsip bahwa di dalam diri kamu ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kamu lakukan tanpa batas untuk mencapai apa yang menjadi impian kamu. Kalau kamu mau sukses, di dalam dirimu ada kekuatan yang besar untuk jadi sukses. Kemudian dikemas. Kalau dia Kristen, dia kemas di dalam nama Yesus. Saudara percaya. Karena udah pakai bungkusan Yesus. Tapi salah hati-hati. Bungkusan luarnya Yesus, di dalamnya setan. Iblis yang lagi nyamar. Kalau saya lihat mereka ngomongnya tentang Yesus, ini semua karena Yesus. Tetapi saya bisa lihat dalam tindakan mereka. Mereka di-driven, mereka digerakkan oleh namanya cuma satu. Uang, sukses. Walaupun mulutnya ngomong Tuhan Yesus. Itu bisa pendeta, itu bisa motivator yang fasih bicara. Dan ternyata agama itu hanya bungkusan luar. Dan orang tertipu. Kalau sudah Kristen, pasti benar. Kalau ngomongnya disebut Yesus, pasti benar. Padahal di dalam itu hanya sebuah bungkusan seperti permen. Bungkusan tipuan. Seperti dibungkus indah sekali pakai agama. Tapi di dalamnya saya bisa lihat. Mereka hanya bicara sukses dan uang. Dan kalau saya nggak hati-hati, saya pikir ini benar. Ini pasti benar. Jadi saudara, ini sangat familiar kan buat kita. Ajaran ini sekarang. Mereka nggak terang-terang bilang sama saudara, saya nggak butuh Tuhan. Saudara pasti nggak mau. Saya orang Kristen kan, tiap minggu ke gereja. Mereka ngajarin tentang terang-terang, jangan percaya Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Mereka nggak terang-terang bicara itu. Mereka cukup membawa saudara untuk dari
tertarik akan hal-hal rohani, untuk saudara shifting tertarik akan hal-hal dunia loh. Kesenangan dunia, uang, sukses. Dan pelan-pelan saudara akan buang hal-hal rohani dan hanya tujuan hidup saudara cuma satu. Bagaimana menjadi kaya dan bagaimana menjadi sukses. Dan gereja juga banyak mengadopsi pemikiran mereka, menjadikan mimbar mereka untuk bicara tentang sukses. Bukan lagi bicara tentang Alkitab. Bukan bicara lagi kupas firman. Dan akhirnya saudara, orang-orang yang diundang adalah orang-orang bicara di mimbar gereja, orang-orang sukses. Yang kita nggak tahu suksesnya, caranya dapat uangnya dari mana. Dia bicara tentang sukses sehingga jemaat berpikir bahwa, oh ternyata hidup yang diberkati Tuhan itu harus sukses. Kemudian yang gak kaya udah 20 tahun ikut Tuhan gak kaya jadi bingung. Jangan-jangan hidup saya terkutuk. Apa begitu? Karena ukuran gereja orang yang diberkati Tuhan adalah kaya, sukses. Sedangkan saudara, iblis pun bisa memberi kekayaan. Jadi di akhirnya dunia sekarang mengadopsi pemikiran antikris ini. Yang jelas berseberangan dengan firman Tuhan. Mereka ngajarin tentang kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Di mana bagian Tuhan membuat kita terlibat dalam hidup kita. Semua kalau kita mau, kita pasti bisa. Di mana lagi firman Tuhan mengajarkan tentang bahwa kita semua harus bergantung dan ngandalin Tuhan. Terkutuk orang yang ngandalin kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Jadi iblis antikris ini akan mengiklankan ideologi pemahaman bahwa di dalam hidup ini yang paling penting adalah uang, sukses. Dan akhirnya mereka menang. Orang tidak peduli lagi dengan agama. Orang tidak peduli lagi dengan iman. Saudara, waktu kita di rumah, waktu kita masih kecil, apa yang diajarkan orang tua kita? Waktu kita masih kecil. Sekolah yang pintar ya. Betul. Sekolah yang pintar. Supaya apa? Pintar doang? Tujuannya apa? Setelah udah pintar. Hah? Cari duit. Uang kan? Saudara lihat. Antikris ini sudah menaklukkan dunia. Nggak ada kan sekolah yang pintar ya buat cari iman? Nggak ada. Ada orang tua yang bilang sama anak, nak, yang penting iman. Cari iman, nak. Cari firman. Nggak ada. Cari uang. Kalau kamu kaya, kamu ada uang, orang hormat sama kamu. Bukankah antikris sudah menaklukkan dunia? Udah menang. Dan dia sedang tertawa lebar sekarang. Betapa dia sudah menang. Dari sejak kita kecil, kita dibenamkan pemikiran. Hidup mesti kaya. Hidup mesti punya uang. Nggak ada uang, nggak jadi siapa-siapa. Jadi saudara, seperti ini keadaan dunia. Dunia rela menjual jiwa mereka kepada yang namanya uang. Kekuasaan, nama baik, terkenal. Dan semua ada di dalam permainan tipu daya iblis ini yang menawarkan yang namanya sebuah tahta. Yang namanya tahta yang palsu. Tahta bohongan. Dan semua orang percaya. Bu, ini adalah hidup yang ideal. Ini hidup yang mencapai puncak dari semuanya. Dan apakah dunia ini sadar dengan kondisi ini? Orang Kristen sadar? Di gereja pun ada ajaran seperti ini. Jadi kalau mata kita ukur segala sesuatu pakai uang, jabatan, reputasi, maka kita akan rela hadir di seminar-seminar motivasi bagaimana jadi sukses dan kaya. Nggak peduli itu ajaran ideologi iblis atau tidak, kita akan adopsi. Jadi sekarang di tengah-tengah dunia yang sudah ditaklukkan dengan ideologi iblis ini, kita harus gimana sebagai orang percaya? Sebagai orang Kristen. Kita harus pegang firman yang murni. Iman yang telah diwariskan sejak purbakala. Yang diwarisi dari bapa leluhur iman kita, yaitu Adam, Abraham, Nuh. Dan pengajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul. Itu yang harus kita pegang. Karena di saat ini ideologi iblis sudah masuk bahkan ke gereja. Ada yang hari namanya teologi kemakmuran. Ada yang namanya teologi hyper grace. Kasih karunia yang berlebihan. Jadi saudara tidak apa-apa kalau saudara dikatakan orang kamu punya iman tuh jadul. No. Justru iman yang jadul ini adalah jalan yang diajarkan nenek moyang iman kita. Jalan purbakala namanya. Saudara bisa dengarkan khotbah saya nanti berjudul Jalan Purbakala part 1 part 2. Saudara harus menjaga ortodoksi iman saudara.
Pengajaran diajarkan oleh rasul-rasul secara turun-temurun. Diajarkan dari Adam. Waktu di taman dia keluar, dia dibuang di taman Eden, diusir di taman Eden. Ajaran apa yang diajarkan? Dia turunkan ke Abraham, kepada Nuh. Dan terus diteruskan sampai kita hari ini. Warisan iman yang purbakala ini, warisan iman yang murni. Sehingga itu cara kita tidak menjual iman kita demi uang. Demi kesenangan, demi ingin terkenal. Saudara, ajaran antikris ini hari ada di TV-TV, di media sosial, di YouTube, di podcast. Ajaran ini sudah ada di mana-mana. Mereka sedang jadi pembicara-pembicara yang dihormati dan didengar di mana-mana. Dan kalau kita tidak punya firman yang cukup, kita tidak akan bisa membedakan. Karena apa yang mereka ajarkan sangat masuk akal dan cocok sama keinginan saudara. Kalau keinginannya pengen kaya, uang, dan sukses. Jadi di akhir zaman yang sudah semakin dekat ini, saudara, banyak orang di seluruh dunia akan ikut binatang buas ini, antikris ini. Orang akan menjadi begitu kagum sama kekuasaannya yang dipunya, dan seluruh dunia sedang ditaklukkan oleh ideologi dia. Kiranya kita tidak tertipu oleh tawaran yang diajarkan sama iblis ini. Dengan terus kita pegang warisan iman dari Bapa leluhur iman kita. Kiranya saudara tidak terbawa oleh angin pengajaran dan tidak tergoda olehnya. Sesuai dengan Efesus 4:14 kita baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Supaya kita bukan apa? Anak-anak. Kalau kita bukan anak-anak, kita harus jadi orang apa? Dewasa dalam iman. Saudara boleh 30 tahun jadi Kristen, tapi saudara bisa tetap kanak-kanak. Jadi ciri-ciri kanak-kanak apa? Dan ciri-ciri dewasa apa dari ayat ini? Yaitu apa? Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi orang kanak-kanak dia nggak bisa bedain ini ajaran sesat atau ajaran benar, ajaran dari setan atau ajaran dari firman Tuhan, dia nggak bisa bedain. Kalau itu masuk akal, cocok sama keinginan dia makan, dia telan mentah-mentah ajaran itu. Seperti ini. Jadi kanak-kanak mereka nggak bisa bedain ajaran sehat, ajaran sesat. Beda-beda tipis, sehat, sesat, sehat, sesat, sesat, sehat. Ya, tipis ya. Tapi kalau saudara dewasa, saudara bisa bedain. Waktu saudara dengar di media sosial saudara, di YouTube, di TikTok sekarang beredar banyak di media sosial, saudara dengar, saudara bisa tahu ini sesat. Ini nggak benar, nggak sesuai Alkitab. Pengajaran, sebagus apapun, semeyakinkan apapun orang itu ngomong, saudara mesti hati-hati. Jangan-jangan dia adalah utusan daripada binatang buas ini, antikris. Antikris saudara tahu artinya? Orang menentang Tuhan, orang yang melawan Tuhan, orang yang melawan firman Tuhan. Itu antikris. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat, permainan palsu manusia dalam kelicikan. Yang kedua, berkat yang akan kita terima sebagai orang yang menang. Bahwa mereka akan memerintah sebagai raja seperti Yesus. Jadi kita akan memerintah sebagai raja seperti Yesus. Wahyu 3:21 dikatakan gini. Ia menang, aku akan mengizinkannya duduk bersamaku di tahtaku. Ini Yesus yang ngomong. Jadi kalau saudara menang, saudara akan duduk di tahta Yesus. Dan kata duduk di sini dalam bahasa Yunani ada katiso. Katiso artinya duduk. Tetapi kata katiso kalau dilanjutkan dengan kata tronos yaitu tahta, ya. Jadi katiso dan tronos, ya, tahta dan duduk disatukan, didekatkan, dipakai bersamaan, itu artinya bukan cuma duduk sama Yesus gak jelas. Duduk ngopi-ngopi sama Yesus, bukan cuma duduk gak jelas begitu. Tapi duduk di sini artinya apa? Berkuasa, memerintah sebagai raja. Jadi ketika kata katiso dan tronos ini dipakai bersamaan, maka ini artinya apa? Bahwa kita akan berkuasa, kita akan memerintah bersama Yesus. Sebagai apa? Sebagai raja. Karena hanya raja yang memerintah. Berarti ada orang yang akan kita perintah. Kita memerintah atasnya. Dengan otoritas siapa kita terima posisi raja itu? Dari Yesus memberikan kita. Saya berdoa saya punya iman yang cukup bisa mengerti ini. Ya. Saya berdoa saudara punya mata yang cukup nyampe bisa lihat bahwa ini lebih berarti daripada mendapatkan uang miliaran rupiah. Semoga saudara punya iman itu. Kalau nggak punya sudah, saya juga nggak bisa ngomong. Semoga saya punya iman itu. Bisa melihat bahwa ini begitu berharga. Tapi kalau pikiran kita hanya uang rupiah di bumi, saya pikir saya nggak akan hargai firman ini. Saya nggak bisa lihat. Berarti saya tanya saya, gimana cara lihatnya? Habis dari ibadah ini. Gimana supaya saya bisa lihat?
Katisotronus ini. Begitu berharga. Apa yang Tuhan mau tawarkan lebih begitu berharga. Jadi waktu Yesus berkata kamu akan duduk bersamaku di tahtaku, itu bukan sekedar hanya duduk, tapi kita akan memerintah bersama Yesus sebagai apa? Sebagai raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dulu kita bayangin Yesus raja di atas segala raja, kita bayangin apa? Yesus adalah raja di atas seluruh presiden di dunia ini. Atau raja-raja di dunia ini, betul nggak? Kita lupa bahwa kita adalah apa? Nanti, raja. Jadi Yesus adalah raja besarnya, R-nya besar. Kita raja kecilnya, R-nya kecil. Maka kalau bilang Yesus akan jadi raja di atas raja, maka kita akan jadi apa? Raja-raja kecil. Yang diberikan kuasa oleh Yesus untuk memerintah. Dikatakan Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Tapi Alkitab berkata bahwa ada firman yang katakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah Allah? Dengan A-nya huruf kecil. Dulu kita bayangin Allah di atas segala Allah itu di atas segala berhala. Nggak cuma itu. Tapi saudara ada Allah kecil. Berarti Yesus adalah Allah besar, saudara Allah kecilnya. Orang nggak ngerti bahwa ketika Yesus berkata bahwa semua yang hidup harus hidup sama seperti Yesus hidup. Alkitab berkata semua yang hidup harus hidup seperti Yesus. Yesus itu Allah atau bukan? Allah. Jadi kalau saudara sudah hidup seperti Yesus hidup, saudara Allah atau tidak? Allah bukan? Allah. Ya, tapi Allah huruf kecil. Tapi orang pikir nggak kebayang. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia kasih contoh. Begini loh. Jadi anak Allah. Maka sebutannya apa? Anak Allah. Supaya so niru dia. Jadi saudara. Kalau kita punya kualitas sama seperti Yesus. Kita boleh nggak duduk di tahta Yesus? Bolehlah. Itu sebabnya selalu dikasih kuasa untuk memerintah bersama dia. Tapi saudara harus punya kualifikasi yang sama. Baru saya bisa terima menjadi raja, huruf R-nya kecil. Jadi kita adalah raja kecil, Yesus adalah raja besarnya. Maka Yesus, raja besar, menyerahkan otoritas ini, kuasa ini untuk saudara nanti memerintah di kerajaan 1000 tahun sebagai raja. Di kerajaannya. Saudara mungkin berkata, saya orang biasa-biasa saja. Saya bukan keluarga orang kaya. Bapak saya nggak ada yang pejabat. Leluhur saya nggak ada satupun yang pejabat di pemerintahan. Bagaimana mungkin orang seperti saya yang biasa-biasa ini bisa jadi raja? Tetapi saudara, ini janji Yesus. Saudara harus percaya. Jika saudara menang di dalam iman, saudara akan dijadikan raja kecil di bawah kuasa raja besar. Saudara akan memerintah bersama Yesus. Saudara akan menjadi raja yang memerintah seluruh alam semesta ini. Alam semesta luas loh saudara. Bima Sakti, galaksi itu luas sekali. Saudara akan menjadi raja yang memerintah atas seluruh alam semesta ini. Dengan otoritas yang Yesus berikan buat saudara. Luar biasa gak ini saudara? Hah? Luar biasa? Luar biasa gak sih? Kayak biasa-biasa aja mukanya. Coba lihat sebelahnya. Dia lihat luar biasa, udah bisa lihat belum? Hah? Udah bisa nyampe belum lihat? Kalau belum bisa nyampe nanti ngobrol sama saya di belakang. Gimana supaya bisa nyampe lihat? Hah? Jadi kapan kita jadi raja? Kapan waktu ini akan terjadi? Kita lihat. Yaitu pada saat kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama Yesus di sana. Itu sesuai dengan Wahyu 24 kita baca. Lalu aku melihat tahta-tahta. Ada banyak tahta. Dan di atasnya duduk orang-orang. Orang banyak. Yang diberi kuasa untuk apa? Menghakimi. Dan apa? Mereka hidup kembali, yang bagian terakhir, mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi ada tahta di mana banyak orang duduk di atas tahta itu dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi dunia ini. Jadi Tuhan beri kuasa ini kepada raja-raja yang kecil ini untuk jadi hakim atas manusia. Dan kalau begitu apa syarat? Apa syarat? Sama mau? Jadi orang yang duduk di tahta Yesus itu mau? Mau? Kalau gitu apa syaratnya? Untuk bisa jadi raja dan duduk di atas tahtanya Allah ini. Apa syaratnya? Mau kan? Syaratnya ini. Kita lihat. Wahyu 24. Mulai dari bagian B. Yang saya kasih warna kuning. Aku melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya. Karena kesaksian Yesus. Dan karena firman Allah. Dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya. Dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahinya dan pada tangannya. Oke?
Jadi mereka, yang pertama, syaratnya harus mereka ini penggal kepalanya oleh karena menyaksikan Yesus. Mati martir. Pasti jadi raja. Duduk memerintah. Maka martir-martir itu, mereka akan jadi raja. Saudara, kemarin saya dapat klip video. Ada berapa ya? 17 ya. 17 orang, saya lupa lah. 17 orang ditangkap oleh ISIS. Dan mereka orang dari, apa ya nih? Saya lupa ya. 17 orang di satu suku. Ini ada satu orang Afrika nyelip. Bukan suku yang mau dibasmi. Jadi mereka ditaruh di pengampungan, disiksa segala macam. Ada satu orang yang bukan dari suku ini, dari Afrika kalau nggak salah. Terus waktu dia diusir keluar, dia bilang gini, no, saya juga Kristen sama kayak mereka. Ini tangkap orang Kristen. Saya juga kayak Kristen kayak mereka. Jadi dia yang harusnya dibebas, masuk lagi. Dan saya tahu apa yang terjadi? Keesokannya, semua orang ini, termasuk yang tadi, digorok lehernya, mati. Dan ini orang yang akan jadi martir, akan jadi raja duduk memerintah bersama Yesus. Kelihatannya orang ini cukup ngerti, cukup bisa lihat bahwa orang yang mati martir, dia akan jadi raja, langsung dapat akses langsung jadi raja. Duduk memerintah bersama Yesus karena imannya. Dan mereka adalah orang dengan berani memberitakan firman yang murni, bukan ajaran yang sesat. Mereka adalah orang yang tidak gentar sedikit pun untuk terus memberitakan Yesus dan firman yang murni, meski mendapat ancaman dan aniaya. Itu sebabnya mereka dipenggal dan dibunuh. Karena pengabdian mereka kepada firman dan kepada Yesus. Dan yang kedua, mereka adalah orang yang tidak seperti orang kebanyakan yang ikut menyembah binatang itu. Dalam arti mereka tidak kagum dan tidak terpengaruh oleh karisma binatang itu. Dan tidak mau jadi pengikut binatang itu. Dengan cara apa? Tidak mengadopsi pemikiran dan ideologi binatang ini. Yaitu apa? Kaya dan sukses. Mereka tidak terima tanda di dahi dan di tangan. Itu bukan artinya dahi lahiriah atau tangan lahiriah. Dahi ini bicara tempat kita otak. Bicara kita terima pemikiran. Mengadopsi pemikiran, ide-ide. Itu dahi. Jadi artinya ini orang-orang menolak ajaran ideologi sukses dan menjadi kaya, uang segala-galanya. Mereka menolak prinsip yang diajarkan antikris ini, prinsip dunia. Ini ditawarkan oleh binatang ini. Termasuk mereka menolak Injil yang lain, Injil yang palsu, yang menyimpang dari ajaran yang benar dari Alkitab. Ini adalah orang-orang seperti itu. Jadi saudara, dosa yang iblis tawarkan hari ini bukan sekedar dosa pornografi, narkoba, seks, minum-minum. Bukan hanya itu. Tapi ada satu dosa yang sangat mengerikan yang saudara kalau tidak sadar, saudara sedang mengimani itu. Yaitu apa? Menjadikan uang segala-galanya. Bukan Tuhan segala-galanya. Mulut boleh ngomong Tuhan terus. Tapi hati kejarnya uang. Itu sebab saya bilang hati-hati. Jangan dipikir lagi duduk di kursi Tuhan. Sedang kita lagi duduk di tahtanya iblis. Kita sedang menghambakan prinsip yang dia mau. Gimana? Kupingnya mulai panas? Udah panas kupingnya? Tapi ini Alkitab, bukan saya. Jangan tersinggung. Makanya jangan terlalu percaya diri. Senin sampai Sabtu, saudara mikirin Tuhan, firman Tuhan lebih penting atau uang. Jujur. Jangan panas kupingnya. Kalau panas artinya bener loh. Kalau nggak panas artinya enggak kan? Kalau udah panas kuping, hati panas, artinya bener loh. Tersinggung ada tanda benar. Mendingan jujur. Supaya ada pertobatan. Daripada palsu, nggak mau ngaku. Mending jujur. Supaya ada pertobatan. Jadi sebenarnya siapa yang kita sembah? Tuhan atau uang di hati kita? Di pusat hati kita. Mari kita jujur. Gereja hari ini bisa berkata bahwa uang bukan segala-galanya. Tapi di mimbar mereka bicara tentang uang dan sukses. Tapi ngomongnya uang bukan segala-galanya. Apa masih bisa berkata bahwa uang bukan segala-galanya? Sedangkan di mimbar itu yang dibicarakan antara berkat itu adalah bukan terima firman, tapi terima uang, sukses, bisnis berkembang, karir meningkat. Apakah itu tidak lagi bicara tentang dunia? Mari kita jujur. Bukankah ajaran ideologi antikris ini sudah masuk ke dalam gereja?
Saudara, orang-orang yang bijaksana yang menjadi pembicara di dunia ini, orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang bijak, mereka suka berkata bahwa apa? Bahkan orang-orang kaya ditanya filosofi hidupnya, mereka bisa bilang gini, money is not everything. Uang bukan segala-galanya. Tapi selalu lihat hidup mereka. Mereka di-driven oleh satu pencapaian, namanya apa? Uang. Gimana jadi kaya, gimana jadi sukses. Apa yang di pusat hati kita, itu akan menggerakkan kita, mendorong kita. Kalau hati kita memang Tuhan, semua pencapaian kita, itu bukan kepada materi, kepada hal-hal di surgawi, hal rohani. Tapi kalau di dalam diri kita bertata itu iblis, antikris, semua yang kita kerjakan cuma satu. Kaya, sukses, terkenal, dihormati banyak orang. Pada Tuhan bilang, kita harus cari pujian ke manusia atau ke Tuhan? Ke Tuhan loh, bukan ke manusia. Jadi orang rela cari uang supaya beli kenyamanan. Supaya bisa beli kenyamanan, beli makanan, beli rumah. Dan ujung-ujungnya itu diajarkan kita sejak kita masih kecil. Waktu kita di sekolah, di gereja, itu semua diajarkan. Jadi bagaimana iblis sudah menaklukkan dunia dengan ideologinya. Bahwa uang itu ada segala-galanya. Berhasil nggak dia? Hah? Berhasil nggak? Sudah belum? Sudah. Orang boleh berantem kayak apapun, asal udah bahas bisnis, bisa cuan sama-sama, untung sama-sama, dari musuh bisa ya teman. Artinya apa? Uang adalah pemersatu. Seperti sepak bola bisa mempersatukan banyak orang, uang juga ada pemersatu di dunia ini. Dunia ini hanya ngomong cuma satu. Apa? Uang. Tuhan? No. Uang. Maka uang adalah nilai tertinggi hari ini di dunia. Maka iblis sudah menang. Bukan lagi iman. Kita nggak bilang sama anak kita, nak cari iman setiap hari. Nah bukan. Nak sekolah yang pintar supaya bisa cari uang. Alkitab, firman Tuhan bukan lagi nilai yang tertinggi. Hal-hal rohani bukan lagi hal yang tertinggi. Uang ada nilai yang tertinggi di dunia ini. Tapi mereka yang jadi martir, mereka tidak mau dicap pikirannya sama ideologi iblis ini. Mereka berkata uang, mereka tidak lakukan apapun hanya karena uang. Tapi karena firman, karena Tuhan. Maka penting untuk selalu punya iman yang murni. Itu sebabnya setiap hari saudara, tiap minggu selalu ke sini. Supaya dicuci otaknya. Dari apa? Dari ajaran iblis. Supaya jangan apa-apa uang. Tapi apa-apa firman. Apa-apa iman. Digosok, dibersihin dari racun antikris ini. Itu baru. Kalau saya punya iman yang murni, saya bisa menang, saya bisa duduk memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Jadi bagaimana kita memerintah bersama Yesus? Kita harus menjadi imam Allah dan Kristus, dikatakan demikian. Menjadi imam Allah dan Kristus, lihat kata Kristus di situ. Jadi apa? Seperti Yesus. Yesus gila uang nggak? Yesus cinta uang nggak? Ya saudara udah mirip belum? Yesus kalau ketemu murid-muridnya ngomongin uang nggak? Udah mirip belum? Karena diistilah imam dan Kristus. Mau jadi seperti Kristus, jangan sering-sering ngomong uang. Kristus nggak sering ngomong uang, nggak pernah bahkan nggak nyinggung uang. Ngomongin iman, ngomongin surga, kerajaan Allah. Selalu kasih perumpamaan hal kerajaan Allah, hal kerajaan surga. Nggak pernah tentang hal kerajaan uang, nggak ada. Mau memerintah bersama Yesus jadi raja duduk 1000 tahun. Harus mirip sama Kristus. Wahyu 20 ayat 6, bagian terakhir aja kita baca. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, perhatikan itu. Dan akan memerintah bersama dia selama 1000 tahun. Jadi bagi kita yang menang, kita yang mati martir, dipenggal kepalanya karena iman kita, karena kita menjaga iman yang murni, kita yang tidak menyembah gambar binatang buas, kita yang tidak kagum sama antikris, kita yang tidak ikut di dalam ideologi yang dia ajarkan kepada kita, kita akan dibangkitkan kebangkitan pertama dan kita akan memerintah bersama Yesus sebagai imam di kerajaan 1000 tahun. Kita semua hari ini harus jadi imam dan raja. Karena yang di surga hanya imam dan raja. Kualitasnya harus imam dan raja.
Makanya itu sebabnya di 1 Petrus 2 ayat 9 nanti saudara baca sendiri. Dikatakan bahwa saudara harus menjadi imamat yang rajani. Apa imamat rajani? Itu ada dua karakter di situ. Ada imam dan raja. Lihat ayatnya. Ya. Imamat rajani artinya ada dua karakter di situ. Imam dan raja. Harus jadi imam, harus jadi raja. Kenapa jadi raja? Karena mau memerintah. Kenapa harus jadi imam? Karena mau memerintah. Karena hanya imam yang memerintah di surga. Di kerajaan 1000 tahun. Apa tugas imam? Kalau kita harus jadi imam, apa tugas imam? Imam tugasnya merekonsiliasi hubungan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan Allah. Menjadi penengah antara manusia yang berdosa dengan Allah. Imam bertugas adalah mengatur, mempersiapkan korban bakaran, korban penebusan dosa. Dia kita perjalanan lama, saya tahu itu. Bahkan waktu Yesus datang pun imam-imam melakukan itu. Imam yang menaikkan doa pengantaran bagi umat Tuhan yang berdosa, supaya mereka diampuni dosanya. Dan supaya hubungan manusia yang berdosa ini menjadi dipulihkan antara manusia dengan Allah. Dan penengahnya di tengah-tengah ini antara Tuhan sedang murka dengan umat manusia yang mau dimurkai adalah orang tengahnya adalah imam. Jadi Tuhan gak mau lihat umat yang berdosa. Tuhan mau lihatnya siapa? Imam. Imamnya yang Tuhan mau lihat. Jadi kita harus memperhatikan fakta ini bahwa Tuhan hanya mau melihat imamnya. Tuhan hanya mau mendengar doa dinaikkan oleh imamnya. Karena umat yang berdosa tidak bisa langsung lihat kepada Tuhan. Gak bisa nyampe ke Tuhan. Harus ada orang tengahnya. Penengahnya, yaitu imam. Dan saudara, saya tidak katakan bahwa hari ini semua saudara harus full time seperti saya dan jadi pendeta. Bukan itu. Tapi yang paling penting saudara, bukan menjadi pendeta secara lahiriah. Tapi bagaimana saudara menjadi imam secara rohani. Bagaimana saudara punya kualitas imam. Sehingga saudara apa? Ketika saudara menjadi imam, saudara bisa membawa orang-orang belum percaya kepada Tuhan, karyawan saudara, teman sekolah, teman kampus saudara bisa bawa kepada Tuhan untuk mereka diselamatkan. Saudara tidak perlu yang namanya bisa berkhotbah sedetail saya, nggak perlu. Saya cukup dengar secara garis besar apa yang saya ajarkan, dan saudara ajak Injili teman saudara, firman yang saudara dapat secara garis besar. Nanti kalau mau tahu lebih banyak, bawa dia ke gereja untuk dengar lebih detail. Jadi mengapa kita harus jadi imam? Karena Allah hanya mendengarkan, karena Allah hanya mau mendengarkan dan memperhatikan doa yang dipanjatkan oleh imamnya. Di Alkitab perjanjian lama, Allah hanya menerima korban penebusan yang dibawa oleh imam. Umat tidak bisa langsung bawa korban itu, harus lewat imam. Maka ini kabar baik buat saudara. Maka kalau saudara kualitas imam, bukan harus jadi pendeta seperti saya. Tapi kalau saudara imam, punya kualitas imam, Tuhan akan lihat saudara. Saudara doa, saudara ngomong apa sama Tuhan, doa saudara Tuhan dengar. Tapi saudara kalau tidak punya kualitas imam, mau doa buat kebangunan rohani bagi Indonesia pun, karena bukan imam, Tuhan gak akan dengar doanya. Mau doa muka biru pun, merah pun teriak-teriak, Tuhan gak dengar. Karena Tuhan hanya mau lihat imamnya. Dan kalau saudara imam, Tuhan dengar doa saudara. Saudara memberikan sesuatu ke Tuhan, itu nyampe di tangan Tuhan. Karena saudara ngerti bagaimana ngasih yang benar ke Tuhan. Orang awam gak ngerti ngasih yang benar ke Tuhan kayak apa. Gak ngerti. Imam yang ngerti ngasih sesuatu sama Tuhan itu yang benar kayak apa. Imam yang tahu doa yang benar yang Tuhan berkenan tuh kayak apa. Imam. Itu sebab sama sih punya kualitas imam. Jadi Tuhan hanya lihat imam. Orang awam Tuhan gak mau lihat. Orang yang berdosa Tuhan gak mau lihat. Itu sebab saudara harus punya kualitas imam. Bisa saudara kenal presiden. Saudara kenal dengan presiden cukup dekat. Saudara bisa kapan aja ketemu presiden. Dan kemudian saudara bawa teman saudara, seorang orang yang cukup punya reputasi yang baik, seorang yang terkenal dan seorang yang kaya mungkin. Terus saudara mau bawa teman saudara untuk dikenal sama presiden. Presiden mau gak kenal sama teman saudara? Mau kan? Tapi dia mau kenal teman saudara bukan karena dia hebat, bukan. Karena dia lihat siapa? Lihat saudara yang bawa. Bisa nggak teman saudara kucuk datang mau kenal sama presiden? Udah dicekat sama pas pampers. Seperti itu. Jadi saudara, ketika saudara jadi imam, Tuhan lihat saudara. Itu membuat doanya dijawab. Jadi ketika saudara menaikkan doa-doa saudara sebagai imam, itu akan sampai di telinga Tuhan. Yang ketiga, berkat yang ketiga. Mereka akan dimuliakan bersama Yesus. Mereka akan dimuliakan bersama Yesus.
Mereka menang dalam iman, mereka akan dimuliakan bersama Yesus sebagai Raja. Roma 8:17 kita baca. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris. Pewaris Allah. Dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita benar-benar turut menderita bersama Dia. Jadi ikut Tuhan tuh bukannya senang-senang terus menderita. Kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. So bisa bayangkan kalau saudara Yusuf di Mesir. Saudara tadinya hanya seorang yang jadi budak di rumah Potifar. Itu kemudian saudara difitnah. Dan habis itu saudara dimasukkan ke penjara. Saudara jadi narapidana. Tapi dalam satu malam tiba-tiba hidup saudara berubah. Saudara diangkat jadi Perdana Menteri. Saudara diberi kuasa oleh Firaun. Jadi dari raja. Dan mendadak saudara yang bukan siapa-siapa, yang cuma narapidana. Cuma seorang budak. Tiba-tiba menjadi orang paling penting nomor 1 di Mesir. Saudara bisa merubah kebijakan apapun yang saudara mau. Saudara bisa rubah undang-undang. Saudara bisa mengangkat orang. Saudara bisa turunin orang. Dengan otoritas yang diberikan oleh raja kepada saudara. Jadi seperti ini. Tuhan memberikan kemuliaan buat saudara. Tuhan memberikan otoritasnya buat saudara hari ini punya pengaruh, punya kekuasaan, memerintah bersama Dia. Dan kalau saudara begitu punya pengaruh yang begitu besar, punya kekuatan dan kuasa yang begitu besar, bisa memerintah, orang-orang segan dan hormat sama saudara. Bukan karena saudara ya, tapi karena siapa yang di belakang saudara yang memberikan kekuasaan. Jadi seperti itu, mereka yang hari ini menang dalam iman, Tuhan akan muliakan dia. Karena ketika orang lihat saudara, bagaimana saudara ada di tahtanya Tuhan, memerintah bersama Tuhan, orang akan segan dan hormat dan memuliakan saudara. Karena posisi yang saudara miliki itu. Dan ini adalah berkat yang luar biasa yang akan saudara terima jika saudara menang dalam iman. Tetapi jika saudara hilang harapan akan hal ini, saudara menyerah di tengah jalan, saudara gugur di tengah jalan dengan iman ini, saudara Tuhan tidak berkenan dan Tuhan akan menolak saudara. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 38, saudara bisa baca sendiri di depan saudara. Kesimpulan. Hal penting apa yang Yesus mau beritahukan kepada gereja Laodikia dan kepada kita hari ini? Gereja Laodikia mereka pikir mereka kaya, tadi di awal saya katakan. Mereka melihat bahwa mereka terhormat, terpandang. Orang gitu, kalau udah kaya merasa dirinya terhormat. Merasa dirinya tinggi. Dan mereka anggap mereka punya iman yang baik, kerohanian yang baik. Mereka anggap diri mereka hebat. Dikenal dan dihormati banyak orang. Kenal dengan banyak orang hebat. Dan mereka merasa dirinya begitu hebat. Dan mereka pikir hidup mereka udah sangat ideal, sangat bagus. Tetapi Yesus katakan bahwa apa? No. Kalian gak kaya, kalian udah miskin. Kalian tuh kasihan, melarat. Buta, telanjang. Jadi pendengar baik-baik. Yesus menawarkan sebuah pilihan hidup hari ini buat semua kita. Bagi gereja Laodikia dan kepada kita hari ini. Sebuah pilihan hidup. Bahwa kalau kamu rasa hari ini kamu kaya dan kamu terhormat. Aku mau kasih tahu apa artinya kaya yang sesungguhnya. Apa itu terhormat yang sesungguhnya. Apa artinya dimuliakan yang sesungguhnya. Ada cara lain. Ada jalur lain untuk jadi kaya yang benar. Tetapi tidak duduk di tahtanya iblis. Tetapi benar-benar duduk di tahtanya saya. Di tahtanya aku Tuhan. Jadi saudara, ini adalah khotbah saya yang terakhir tentang 7 gereja di akhir zaman. Di kitab Wahyu. Dan khotbah ini sedang memperingatkan kita sebagai gereja-gereja di akhir zaman. Setelah hampir 5 bulan saya khotbahkan ini. Ini adalah khotbah yang terakhir yang akan menjadi sebuah kesimpulan. Bahwa di khotbah yang terakhir ini, Tuhan memberikan sebuah pilihan yang sangat berharga. Yang sangat indah, sangat berarti. Untuk saudara miliki. Apakah saudara benar-benar mau menerima sesuatu yang benar-benar berharga? Benar-benar penting, benar-benar berarti. Atau hanya sementara? Apakah saudara benar-benar mau menjadi kaya dan dihormati sementara saja di dunia ini? Atau menjadi kaya dan dihormati selama-lamanya bersama Yesus? Silakan saudara buat pilihan ini hari ini. Di akhir khotbah saya ini. Jadi di hadapan gereja Laodikia dan di hadapan kita, Yesus memberikan perbandingan ini. Yaitu apa?
Yesus memberikan perbandingan bahwa mana yang benar-benar kaya, mana yang benar-benar mulia, dan mana yang benar-benar terhormat. Menurut versi kita atau versi Yesus. Versi Tuhan kita. Saya harus pilih sekarang. Di kesimpulan akhir ini. Yesus tegaskan bahwa ternyata punya banyak uang dari studi kasus ini tidak menjadikan kamu orang kaya. Punya kekuasaan di dunia ini tidak menjadikan kamu seorang yang benar-benar berkuasa. Menjadi orang punya reputasi dan pengaruh yang besar di dunia ini tidak menjadikan kamu orang yang aku kenal dan aku hargai. Mungkin di mata dunia iya, tapi tidak di mata aku. Tetapi pilihan yang Yesus berikan hari ini adalah jika kamu bisa duduk di tata Allah Bapa, memerintah bersama Allah Bapa, barulah itu menjadi kaya. Barulah itu yang terhormat, mulia, yang sesungguhnya. Menjadi kaya, mulia, dan terhormat untuk waktu yang kekal, baru itu benar-benar kaya yang benar. Baru itu benar-benar mulia dan terhormat yang benar. So jangan bilang bahwa saya ngomong gini karena saya nggak ngerti kemewahan di dunia luar sana. Sebelum saya jadi pendeta, saya jadi pengusaha dulu. Saya harus ingat itu. Jadi saya nggak omdo, saudara. Saya nggak lahir, lulus SMA langsung sekolah teologi ya. Saya jadi pengusaha dulu. Saya pernah jadi gembala, jadi pengusaha selama 20 tahun lebih. Jadi saya tahu persis bagaimana punya uang. Dan saya tahu bagaimana terkenal. Saya ada di gereja yang besar sekali, yang jumlah jemaatnya hampir 10.000 lebih. Dan saya meninggalkan popularitas itu demi ngajarin firman yang murni. Jadi saya jangan pikir, Pak Pendeta bisa ngomong doang gak pernah terkenal sih. Enak aja. Saya pernah tiap kali ke mall, ada yang manggil saya gak kenal. Saking terkenalnya. Itu pun saya tinggalkan. Saya tinggalkan bisnis saya. So jangan bilang saya cuma omdo. So jangan bilang bahwa saya ngomong gini karena gak ngerti. Nah, saya nggak lulus SMA langsung sekolah STT. Jadi pendeta, nggak tahu dunia kayak apa di luar. Saya tahu bagaimana susah ngatur pajak. Saya tahu bagaimana susah ngatur bisnis. Saya tahu bagaimana ngurus karyawan susah kayak apa. Saya tahu namanya buka cabang kayak apa rasanya. Taruh perwakilan di mana. Saya tahu. Tapi pada akhirnya, saya nggak bilang semua harus jadi seperti saya pendeta. Tapi pada akhirnya, semua harus jadi imam. Jadi raja. Yang memilih hari ini. Bahwa uang bukan segala-galanya. Saya sedang membuktikan bahwa sekarang, bagi saya, uang bukan segala-galanya. Saya nggak bilang semua harus jadi pendeta. Tapi saya mau semua. Posisi hatikan saudara. Tuhan segala-galanya di sini. Bukan uang, bukan terkenal. Bukan. Tuhan. Firman. Yang ada di sini. Jadi gereja Laodikia mereka membangun sukses. Kaya. Pengaruh. Terkenal. Yang sementara. Sedangkan Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dari itu. Yang sedang saya pilih hari ini. Yaitu apa? Saya mau kaya. Saya mau terkenal dan dihormati. Bukan di bumi. Tapi di surga. Kan saya sudah pernah cicipi itu. Dan ternyata itu hanya rasa bahagia sesaat yang kemudian tidak ada artinya. Jadi Yesus mau kasih tahu, kamu mau jadi kaya yang benar. Kamu mau jadi terhormat yang benar. Kamu mau jadi orang yang benar-benar mulia. Duduk di tahta saya. Kamu akan baru tahu. Bahwa yang kamu anggap berharga di dunia ini. Menjadi kaya, terkenal. Itu nilainya hanya seperti kotoran di ujung kukuku. Yang tidak ada artinya. Sekali lagi saya nggak berkata bahwa jadi kaya itu dosa. No. Saya berdoa saudara diberkati secara materi, secara berlimpah. Itu doa saya. Sehingga saudara bisa banyak mendukung buat pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara jangan mentok hanya pengen jadi kaya di dunia. Itu pesan moralnya. Jangan cuma mau terkenal dan terhormat di dunia yang sementara. Itu yang Alkitab mau ajarkan ke kita. Jangan jadikan itu yang utama di hati saudara. Jangan. Karena semua itu tidak ada apa-apanya setelah saudara udah cobain duduk di tahtanya Yesus. Saudara baru mengerti apa yang saya katakan. Bahwa itu nilainya hanya seperti kotoran di ujung kukunya Tuhan nilainya. Yang tidak ada artinya. Jadi hari ini jalan apa yang saudara mau tempuh? Jalan ditempuh kebanyakan orang di dunia ini.
Saudara mau jadi kaya versi siapa? Versi dunia ini atau versi Yesus? Mau pakai versi iblis dengan duduk di atas tahta iblis yang hanya sementara kesenangannya? Atau versi duduk di tahta Yesus untuk selama-lamanya? Semoga saudara mendengar firman ini. Saudara dapat memahami apa yang sedang Alkitab tawarkan kepada saudara. Bahwa baik untuk menjadi kaya di dunia ini. Tapi menjadi kaya dan terhormat yang sesungguhnya ada jalur lain. Yaitu terhormat dan mulia. Yaitu dengan cara duduk di tahtanya Yesus. Memerintah menjadi raja. Untuk bukan waktu yang sesaat sementara. Tapi untuk waktu yang panjang kekal. Selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang terakhir yang kami terima hari ini untuk menyimpulkan seluruh pembelajaran kami selama 5 bulan ini tentang gereja di akhir zaman. Untuk mengingatkan kami ada sebuah jalan yang lain. Untuk kami boleh menjadi orang yang kaya, terhormat, dan mulia. Bukan menurut standar dunia, tetapi standar matamu Allah. Tolong kami bisa punya iman yang baik untuk bisa mengerti, menerjemahkan firman ini yang mungkin di pikiran kami yang hanya mentok melihat segala sesuatu hanya lihat kepada dunia ini. Tolong berikan kami iman yang bisa naik melihat ke hal-hal di atas. Hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang lebih mulia, lebih berharga dibanding hanya kesenangan sesaat di dunia ini. Tolong kami supaya Roh Kudus bekerja, memberikan kasih karunia bagi kami untuk menginginkan ini. Menginginkan hal-hal rohani, melebihi hal-hal jasmani. Tolong kami supaya ada kasih karunia Tuhan membuat kami bisa melihat betapa indahnya janji penuh harapan yang kau mau beri buat kami. Bahwa kesenangan dunia ini hanya bisa kami nikmati sesaat di dunia. Tetapi ada kesenangan dan kepuasan sejati yang akan kami nikmati. Dan kami tidak menikmati sendiri. Kami akan menikmati bersama Engkau kekasih jiwa kami. Yaitu di surga waktu kami menikmati bersamamu. Dan kami tahu bahwa itu adalah nikmat kesenangan dan sukacita yang kekal, yang sempurna, yang di dunia ini kami cari, kami tidak akan dapatkan. Hanya akan kami dapatkan bersamamu. Tolong jemaatmu yang hari ini sedang bergumul dengan sakit, persoalan di bisnis, di pekerjaan. Bapak tolong berikan anugerah kemurahan-Mu. Berikan kesembuhan buat mereka sedang sakit. Buat mereka pertolongan bagi mereka sedang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tolong mereka. Bawa mereka keluar dari setiap kegelapan rohani dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa datang ke rumahmu. Bersyukur hari ini. Memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaatmu dimanapun mereka mendengar. Baik di onsite maupun di YouTube channel ini. Berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman yang berharga ini. Dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.